Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Begitu agung saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai syariat membolehkan bohong demi untuk persatuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahilul kadhibu illa fi thalath." Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, fil harb, dalam peperangan boleh bohong. Ya. Misalnya seorang menggambarkan seakan-akan dia kuat, ternyata tidak kuat. Ya. Bilang tidak kuat, ternyata kuat. Mau pergi ke utara, bilang ngomong ke selatan, boleh, enggak jadi masalah. Dalam perang, enggak ada masalah. Ya. Ingat ya, ini perang beneran ya. Bukan perang suami lawan istri ya, enggak ya. Ini perang beneran ya. Maksudnya perang negara Islam lawan negara kafir boleh seperti itu. Perang antar negara boleh. Boleh bohong. Yang kedua, hadis rajul bimra'ati wa idil mar'ah ya bi zaujiha ya. Atau li zaujiha. Yang kedua adalah pembicaraan seorang wanita terhadap suami dan suami terhadap istrinya. Boleh bohong. Ya, ini bohong yang diperbolehkan karena memupuk cinta kasih di antara suami dan istri. Misalnya suami mengatakan, "Istriku, kamu adalah wanita tercantik di dunia," misalnya. Ini jelas bohong ya. 100% bohong. Istrinya pun tahu ini bohong, tapi dia masa sih mas. Iya, kamu paling cantik di dunia ini. Kamu gombal mas, iya beneran, tapi dia senang digombali ya. Enggak ada masalah. Ini bohong yang diperbolehkan ya. Sama wanita kemudian juga berkata-kata manis di hadapan suaminya ya. Mas kamu luar biasa begini-begini, enggak ada masalah. Ini bohong yang diperbolehkan karena menumbuhkan cita kasih di antara suami dan istri. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan, li islahi dzatil bain, mendamaikan di antara dua yang bertikai. Bayangkan bohong itu dosa besar. Al mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta. Dusta itu ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Tidak boleh seorang mukmin berdusta. Apapun yang terjadi, dia harus jujur. Apapun yang terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sidqu manja, jujur itu adalah keselamatan. Sebagian orang menyangka dustalah penyelamat. Tidak, kita katakan jujur itulah yang menyelamatkan. Tetapi ternyata boleh dusta kalau untuk mendamaikan, boleh. Ada si A dan si B bertikai sudah lama 2 tahun, tidak saling menyapa, saling gontong-gontongkan. Maka kita bisa bohong, kita datang ke si A, "Wahai A, si B sekarang sering nyebut-nyebut kamu. Kayaknya dia menyesal." Padahal tidak menyesal, padahal masih maki-maki. Boleh, kita datang ke si B, kita bilang lagi sama. Si A juga sering sebut-sebut kamu, seakan-akan dia menyesal. Kayaknya dia ingin undang kamu makan. Oh, masa sih? Masa sih? Iya benar. Demi Allah? Iya, demi Allah. Padahal bohong. Jadi saya masih ingat cerita, ada seorang syekh cerita bahwasanya dia ingin mendamaikan 2 orang. Dalam proses mendamaikan tersebut dia berbohong. Akhirnya salah seorang dari 2 orang ini berkata, "Ente kan bohong ingin mendamaikan kami." Ente bohong kan ingin mendamaikan kami. Dia tahu hadis, ente bohong. Enggak saya enggak bohong. Bilang demi Allah. Akhirnya dia bilang demi Allah. Padahal dia bohong. Akhirnya dengan berat hati dia datang kepada Syekh bin Baz, kemudian dia tanya, "Ya Syekh, saya dipaksa untuk mengatakan demi Allah dan saya bersumpah." Kata Syekh, "Enggak apa-apa. Kalau suruh sumpah, ulangi lagi sumpahnya." Karena memang dihalalkan untuk berbohong dalam rangka untuk apa? Mendamaikan. Antum bayangkan betapa syariat mengagungkan tali persaudaraan, cinta kasih di antara kaum muslimin, sampai bohong pun boleh demi untuk mendamaikan.